Film dimulai dengan memperlihatkan para bangau yang sedang membawa sebuah kotak besar yang berisi mik-mik. Di sana mik akan dikirim oleh para bangau tersebut ke rumah orang tuanya di Afrika, yaitu para buaya. Namun mik yang merasa bukan buaya memilih untuk kabur hingga membuatnya terjatuh. Dan ternyata itu semua hanyalah mimpi dari mik. Saat terbangun dari mimpinya, mik menyadari bahwa dirinya ada di atas roller coaster yang dibuat oleh Oscar. Mik yang marah pun minta diturunkan, malah harus merasakan roller coaster tersebut. Setelah berhenti dan bertemu dengan Steffi, Mik yang marah-marah membuat Oscar kembali memutar roller coaster itu sampai membuat Mik terjatuh. Scene lalu berpindah ke pusat jasa pengiriman. Di sana ada seekor bangau yang bernama Arnold. Ia baru saja dinobatkan menjadi pengantar paket terbaik. Dan saat ini ia mendapat suatu tugas kehormatan untuk mengantar paket yang ke-1000, yaitu seekor bayi beruang yang merupakan anak dari calon presiden hutan di Amerika Serikat. Nampak Arnold memiliki sifat yang sombong, bahkan ia terus mengejek Karel sebagai bangau yang ceroboh karena ia selalu salah dalam pengiriman paket ke tempat tujuannya. Lalu cerita berpindah ke hutan Amerika Serikat. Di sana seekor rusa memperkenalkan calon presiden mereka yang baru, yaitu seekor beruang yang bernama John Creasy, dan pesaingnya yang merupakan presiden sebelumnya, yaitu seekor burung bangkai yang bernama Don Venture. Don terkenal sangat kejam saat memerintah. Pendukungnya kebanyakan dari keluarganya sendiri dan kaum para hiena. Tapi ada satu peraturan di sana. Jika ingin menjadi presiden hutan Amerika Serikat, mereka harus memiliki keluarga lengkap. Mendengar hal tersebut, John berkata bahwa ia sudah memiliki istri dan sekarang mereka sedang menunggu kedatangan bayi mereka. Namun sayangnya mereka mendapat kabar jika pengiriman bayi mereka akan terlambat. Hal itu membuat sang rusa memberikan waktu untuk menunggu kedatangan bayi John. Akan tetapi hal itu justru membuat Don menjadi kesal. Lalu ia pun mengadakan rapat untuk menyusun rencana jahatnya. Di sana ia memberi kesempatan pada Billy, anaknya yang ceroboh, untuk mengambil bayi beruang itu dan menyerahkan kepadanya. Sedangkan hiena dan kakaknya Billy disuruh untuk menunggu langkah selanjutnya. Please, Dad. I promise I can. Thank you, Dad. Kembali pada Mik dan Oscar yang tengah bertengkar. Di sana Oscar berkata bahwa ia juga telah membuat sebuah balon udara agar Mik dapat bersenang-senang, karena selama ini kerjaan Mik hanyalah makan dan tidur saja. Down with it. Everyone to have fun, right? Sementara di udara nampak Arnold yang sedang membawa paket ke 1000. Tak lama kemudian ia pun dihampiri oleh Billy. Di sana Billy memuji-muji Arnold sebagai bangau yang terbaik. Setelah itu Billy pun meminta Arnold untuk melakukan atraksi. Karena termakan oleh pujian Billy, ia pun melakukan atraksi hingga membuat paket itu terlepas. Wow, it was absolute. Singkat cerita, terjadilah aksi tarik-menarik antara Arnold dan Billy untuk merebutkan kantong bayi tersebut. Hingga akhirnya sang bayi beruang pun jatuh ke atas air. Sementara Billy yang melihat Arnold tidak berdaya langsung ingin mengambil bayi itu. Tapi ia pun menyadari bahwa bayi tersebut sudah hilang. Hey, flea ball, it's gone. Kembali pada Mik dan Oscar, mereka pun kedatangan seekor panda remaja. Ia adalah bayi panda yang waktu itu diantarkan oleh Mik dan kawan-kawan ke hutan bambu. Sekarang panda itu pun telah tumbuh menjadi panda remaja. Panda itu pun diutus oleh kedua orang tuanya untuk mengunjungi Mik dan berlatih kepadanya untuk menjadi dewasa. Mik pun merasa frustasi dengan semua yang terjadi padanya. No, don't say another word. My goodness, what a day. But what? Namun tak lama kemudian terdengar suara tangisan bayi dari depan rumahnya. Hal itu membuat mereka berlari dan melihat seekor bayi beruang yang kembali membuat Mik semakin frustasi. Tak lama kemudian Karel datang untuk mengirimkan surat pada Mik. Karena Mik diminta untuk menjadi pengawas pemilu di hutan Amerika Serikat. Karel yang mengetahui bayi itu langsung mengetahui siapa bayi tersebut. Namun saat Karel ingin membawa bayi itu, Mik langsung melarangnya dan membawa bayi beruang itu masuk ke dalam rumahnya. Stop! Get away from him! This bear is never leaving his forest again. Saat malam tiba, panda yang ingin membawa bayi itu ke tempat ayah dan ibunya bersekongkol dengan Karel untuk pergi ke hutan Amerika Serikat.
Setelah memikirkan rute yang akan diambil, mereka pun pergi menyelusuri hutan. Namun yang ada mereka malah terjebak masuk ke dalam lubang. Hal itu pun dilihat oleh Billy dari kejauhan. Tak lama kemudian Mick dan Oscar pun datang menyelamatkan mereka. Kejadian itu lalu membuat pikiran Mick berubah, dan ia pun memutuskan untuk mengirim bayi panda itu. Alright. Keesokan harinya Mick, Oscar, Karel, dan panda pun pergi menaiki balon udara buatan Oscar. Dari kejauhan nampak Billy yang mengikuti balon udara itu hingga akhirnya mendarat di atas balon tersebut. I'm so tired. Make sure we're not losing speed. Saat hari sudah malam, cuaca berubah menjadi buruk. Petir mulai menyambar. Namun Oscar berhasil membawa mereka semua keluar dengan aman. Setelah itu semuanya nampak sudah kelelahan dan mulai tertidur. Nampak panda bermimpi telah kembali pada orang tuanya dan telah menguasai kungfu yang selama ini ia idam-idamkan. Hal itu tentu membuat orang tuanya menjadi sangat bangga. Kemudian Karel bermimpi menjadi bangau pengiriman terbaik yang membuat para bangau betina memujanya. Lalu Mick bermimpi mendapatkan sebuah surat kabar dari Oscar yang berkata akan tetap tinggal di Amerika. Hal itu pun tentu membuatnya jadi sangat senang, sampai membuat dirinya dikejar oleh para lebah. Oopsie. Bahkan Oscar yang sedang mengendarai balon udara juga ketiduran dan bermimpi membuat sebuah kereta terowongan bawah tanah yang dapat menyambungkan ke negara Cina. Hanya dalam waktu yang singkat orang tua dari panda bisa berkunjung ke rumah Mick. Hal itu akhirnya membuat Mick mengakui kejeniusannya. You, Oscar, and I'm very proud. Tak lupa juga Billy yang ada di atas balon udara. Di sana ia bermimpi kembali kepada ayahnya karena telah berhasil menyelesaikan misi dengan baik. Ayahnya pun sangat bangga kepadanya. Dad. Namun tiba-tiba Billy terbangun dari tidurnya dan melihat balon udara mereka menuju kutub utara. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Billy untuk membuat mereka semua jatuh. Mengetahui mereka akan jatuh, Oscar pun menyuruh Karel terbang bersama bayi beruang. Sementara ia berusaha membangunkan Mick. Begitupun dengan panda. Saat terbangun, Mick langsung menyalahkan Oscar akan semua ini. Sedangkan Billy yang akan kabur, kakinya malah tersangkut tali dan membuatnya jatuh bersama-sama mereka. Setelah mereka semua selamat, terdengar suara dari balik balon udara yang ternyata adalah Billy. Di sana Billy berkata jika ia adalah turis dari Amerika Serikat yang sedang berjalan-jalan sendirian di kutub utara. Melihat sayap Billy yang patah, Mick pun langsung membantunya dan mengobatinya. Mick juga berkata jika tujuan mereka sama, jadi mereka memutuskan akan pergi bersama. Namun tak lama kemudian es di sana mulai retak. Dan mereka pun bersama-sama menyelamatkan diri dengan sebuah kapal. Oscar pun mengemudikan kapal itu hingga mereka akhirnya selamat. Saat mereka melanjutkan perjalanan, dinginnya kutub utara yang dipenuhi salju membuat Mick mengantuk dan ingin hibernasi tidur panjang. Namun hal itu segera dicegah oleh Oscar. Singkat cerita, Oscar lalu mengikat kedua tangan Mick dengan kayu agar ia tidak bisa menggunakan tangannya untuk membuatnya tidur. Mereka pun terus melanjutkan perjalanan di tengah hujan salju. Panda juga membantu Billy dengan menggendongnya selama perjalanan. Hingga malam hari pun tiba. Melihat panda yang mulai kedinginan dan sakit, mereka pun memutuskan untuk bermalam di sebuah gua. Di sana Oscar membuat sel pada panda dengan menggunakan bulu dari tubuh Mick. Oscar juga menyanyikan lagu untuk panda agar dapat beristirahat dengan baik. Billy yang melihat semuanya itu menjadi terharu. Ia lalu teringat sewaktu dirinya sakit. Bukannya diperhatikan, ia malah dimarahi oleh ayahnya dan berkata bahwa ia adalah anak yang tidak berguna. You're still an egg. Keesokan paginya perjalanan pun dimulai kembali. Saat itu Billy tersandung dan hampir terjatuh. Dengan sigap panda pun langsung menolongnya. Hey, are you alright? Mereka pun terus melanjutkan perjalanan hingga matahari mulai bersinar dan hujan salju telah berhenti. Hey! Don't do it, buddy!
Tapi baru saja mereka bersantai, tiba-tiba terjadi longsor salju di sana. Karel lalu membawa bayi beruang itu terbang, sedangkan yang lain memanfaatkan tubuh Mick menjadi papan seluncur, hingga akhirnya mereka mendarat di sarang beruang lain. Beruang itu pun lalu marah karena hibernasinya harus terganggu. Setelah melihat beruang betina bernama Michaela itu, Mick langsung terpesona. Setelah berkenalan, teman-teman yang lain pun datang menghampiri. No, when I saw you, and now I'm awake. Pada malam harinya mereka kembali menginap di dalam hutan. Di sana Mick menjelaskan tujuan mereka untuk mengantarkan bayi beruang itu ke orang tuanya. Kemudian Michaela juga menceritakan kisah hidupnya, yang sekarang hidup sendiri karena keluarganya sudah tewas tersapu saat banjir besar. Lalu Mick berjalan ke sebuah pohon. Michaela melihat bokong Mick dan menyindirnya. Mick yang kebingungan lalu bercermin ke sebuah danau dan melihat bokongnya yang sudah diukir oleh Oscar. Awalnya ia marah pada Oscar, tapi melihat semua temannya memakai syal dari bulunya, Mick pun memaafkannya. I apologize. You really did what was right. Di sisi lain datang kakaknya Billy yang diam-diam menunggu kabar dari adiknya itu. Billy lalu berkata jika ia mempunyai rencana setelah semuanya tertidur. Setelah itu terlihat Mick yang sedang berduaan dengan Michaela dan melakukan PDKT. Sementara di kemah melihat semua temannya sudah tertidur, Billy membuka matanya dan menghampiri bayi beruang tersebut. Keesokan harinya Oscar yang baru bangun terkejut saat melihat bayi beruang yang sudah tidak ada. Saat ia sedang mencari-cari bayi beruang itu, ternyata bayi itu sedang bersama panda. Billy yang tidak jadi menculik bayi tersebut lalu berterus terang kepada semua teman-temannya dan menceritakan apa yang sudah terjadi. Kakaknya lalu pulang dan melaporkan pada ayahnya jika Billy sudah berkhianat. Mendengar semua itu, Don lalu memerintahkan mereka untuk menyerang langsung Billy dan teman-temannya. Para hiena diperintahkan untuk menyerang dari darat, sedangkan kakaknya Billy dari udara. But do not let their child. Di tempat lain, Oscar yang cerdik lalu merencanakan sesuatu dengan teman-temannya. Ia membuat bayi beruang palsu dari syal agar dapat mengelabui pasukan Don. Sementara di hutan Amerika Serikat, pemilu akan segera berlangsung. Rusa telah memanggil pengawas dari negara lain, yaitu gajah dari India, jerapah dari Afrika, dan penguin dari Antartika. Ia juga sedang menunggu kehadiran Mick yang belum juga hadir. Di sana Don meminta agar pemilu segera dilakukan, tapi Rusa mengatakan bahwa mereka masih menunggu sebentar lagi. Sementara di tempat lain, pasukan burung bangkai yang dipimpin oleh kakak Billy pun mulai datang. Karel dan Billy masing-masing membawa keranjang bayi beruang palsu. Sementara di daratan, Oscar mulai memancing pasukan hiena untuk masuk ke dalam jalan yang sempit. Setelah terpancing, ternyata di sana sudah ada panda yang menunggu dengan tongkat kungfunya. Pemimpin hiena itu pun maju duluan. Di sana panda menyalurkan bakat kungfunya yang membuat pimpinan hiena itu terkalahkan. Kemudian bersama dengan Oscar, mereka pun meluncurkan batu dari atas untuk mengacaukan pasukan hiena. Sementara Billy yang masih terus dikejar, mereka lalu menggiring kawanan burung bangkai ke jalan yang menikung tajam. Kembali pada Oscar dan panda yang sedang bekerja sama, mereka lalu membuat pasukan hiena masuk ke dalam sebuah gua, di mana ada Mick dan Michaela di dalamnya. Begitupun dengan Oscar dan Billy yang juga mengiring pasukan burung bangkai ke arah gua. Hal itu membuat pasukan hiena yang sudah dipukul oleh Mick mengenai para burung tersebut. Merasa keadaan sudah aman, Karel menawarkan diri untuk membawa bayi beruang itu ke orang tuanya. Setelah diyakinkan tidak ada yang berbuat salah lagi, Mick lalu mempercayakan bayi beruang itu pada Karel. Saat Karel mengantar bayi tersebut, Billy ikut mendampinginya. Saat di tengah jalan, sisa para burung bangkai kembali menyerang. Namun di sana Billy mencoba untuk menghentikannya. Tapi ternyata masih ada lagi burung bangkai yang menyerang. Dengan segala kemampuannya, Karel berhasil membuat burung bangkai yang terakhir menabrak. Namun Karel yang terjatuh pada sebuah hutan yang terbakar membuatnya kehilangan bayi beruang itu. Saat sedang mencari, ternyata sang bayi sedang bersembunyi karena ketakutan melihat api. Apalagi api itu mulai terlihat menutupi langit. Setelah itu di saat yang tepat, Karel datang membawa bayi beruang tersebut.
Setelah menyerahkan bayi itu pada orang tuanya, Karel membongkar semua kejahatan Don di depan semua hewan. Mendengar penjelasan Karel, semua hewan menjadi marah. What? He will pay. Tapi Don bilang jika semua itu adalah bohong. Namun tak lama kemudian Billy pun datang bersama semua teman-temannya. Mereka bilang jika apa yang dikatakan Karel adalah benar. Mendengar semua itu, Rusa pun berkata jika Don harus mundur dari jabatannya sebagai presiden karena sudah melakukan kecurangan. Kemudian Rusa pun menetapkan John Grizzly sebagai presiden baru di hutan Amerika Serikat. John sangat berterima kasih pada semua hewan yang telah mengantarkan anaknya dengan selamat. Kemudian Oscar memutuskan untuk tinggal di sana dan membuat roller coaster lagi untuk John yang sudah menjadi presiden. Saat Panda kembali pulang ke orang tuanya dan menceritakan pengalamannya saat berpetualang bersama Mick dan kawan-kawan. Sementara Mick ternyata mengajak Michaela untuk pulang ke rumahnya dan akan berternak lebah bersama. Kemudian di halaman rumah mereka terlihat ada 2 bayi beruang jantan dan betina yang dikirim kepada mereka. Sedangkan Karel sendiri mendapat penghargaan sebagai bangau terbaik dan mendapatkan tugas penting lagi untuk mengantar bayi singa kepada Raja dan Ratu Afrika. Namun sayangnya Karel kembali melakukan kesalahan dengan membawa bayi singa itu ke Antartika, tempat para penguin berada. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.